hidup dengan segala berkelimpahan, apa yang nggak bisa coba? Lalu dia mau belajar dengan 3 laptop juga bisa. 5 aja bisa. Bisa aja 5 diantar, jemput pakai mobil kan. Tapi nah, kita kembalikan dulu. Definisi serakah lu mulai pinter kan lu. Nah, gitu. Definisi serakah tuh apa? Supaya kita nggak menyinggung banyak orang. Iya. Wakil rakyat kita aja mau menemui dengan cinta kasih ya, bahkan mendengarkan. Menurut saya nggak akan lah ada kejadian sampai hari ini. Oke, 3, 2, 1. Kembali lagi Di Satu Meja Banyak Cerita. Lanjut. Ini minggu yang mungkin ketika video ini terbit, kami doakan kondisi Indonesia jauh lebih tenang. Amin. Iya kan ya, ketika video ini yang terbit. Kalau yang minggu lalu memang kondisinya lagi panas, masih hot banget gitu ya. Betul. Sekarang kita tertarik nih, ada pertanyaan dari kita. Dari kita untuk kita. Dari kita. Gimana Yun? To the point aja lah. Kenapa sih ada orang serakah di dunia ini? Oke. Mungkin siapa yang serakah? Marah banget sama orang-orang yang sudah punya gaji itu 104 juta per bulan ya. Ya. Mungkin kita nggak nyebut merek lah. Tapi boleh juga sih DPR ya. Mungkin nggak semua. Nggak semua gaji segitu lah. Enggak, maksud saya nggak semua orang serakah. Oh iyalah, ada anggota DPR yang baik kok. Ada. Meskipun saya nggak kenal. Iya tapi ada. Iya, saya percaya. Kan parlemen itu isinya berapa Yunus? 100 ya? 50? Iya. 50 lah, pasti lebih dari 50 lah, let's say. Lebih dari 50 orang. Iya kan? Yang masuk ke TV kan paling cuma 3, 4 orang lain itu lah. Yang udah punya nama aja. Iya, gitu loh. Jadi tapi saya percaya kok tetap ada orang baik dan pejabat baik. Ada. Cuman ya tertutup aja dengan pemberitaan yang iya, mungkin dia nggak se-speak up itu. Betul. So, back to the topic. Kenapa sih ada orang-orang serakah ya? Kayaknya tidak pernah terpuaskan gitu. Bahkan even Tuhan memberikan mereka satu dunia gitu ya. Mereka nggak akan terpuaskan. Karena kepuasan itu dari Allah. Dan diri sendiri nggak sih? Berasa bersyukur aja gitu maksud gue. Susah Yun. Hakikatnya manusia itu ya memang nggak pernah puas ya. Dapat ini mau gini. Hanya kematian aja yang menyebabkan lu puas ya. Enggak. Ketika kematian itu datang, mereka udah nggak bisa merasakan apa. Ya iya, berarti kan rasanya artinya titik puasnya udah berhenti di saat dia mati kan. Iya. Tapi kalau dia belum mati ya dia akan tetap mencari. Tapi ada kok contoh-contoh orang yang dia merasa cukup dengan hidupnya. Siapa? Tapi nggak serakah. Nah, kita kembalikan dulu. Definisi serakah. Lu mulai pinter kan lu. Nah, gitu. Definisi serakah tuh apa? Supaya kita nggak menyinggung banyak orang. Iya. Apa Pak? Serakah bagi saya itu dia sudah punya saat ini, dia terus mau mengambil dari orang lain, tapi dengan cara yang tidak benar. Iya. Ya misalnya tidak benar tuh bisa mencurinya pun mencuri halus, sikut-sikutan, mengkhianati, ya kan, mengatasnamakan orang lain gitu. Buat aku serakah itu yang dia nggak pernah puas aja dan tidak pernah puas dengan apa yang dia punya dan selalu bahkan sampai gimana caranya supaya dia bisa nggak pernah terpuaskan dan dia bisa ngambil hak orang lain yang memang bukan hak dia gitu. Ya bisa? Iya. Berarti itu definisi serakah yang mau kita bahas ya? Iya. Kenapa orang itu bisa ada? Iya. Ya itu kan jawabannya. Kenapa orang nggak puas? Karena dia nggak pernah puas. Ya nggak bisa sesimpel itu. Itu dong Pak. Pasti kan ada backgroundnya. Kenapa? Apakah dulu dia tuh adalah orang yang sangat bahkan untuk makan satu butir nasi aja dia nggak bisa, sehingga ketika dia punya semua itu dia jadi serakah gitu. Kan bisa juga one of story orang yang itu kita bedahnya dari situ. Iya. Kenapa? Gue kayak rasa gue yang lagi dikejar. Kenapa? Gue gak serakah. Masih miskin nih. Kan Bapak punya ilmu ini manusia, ilmu psikolog. Jadi Bapak bisa dong menjelaskan. Iya. Jadi gini. Manusia tuh pada hakikatnya kan makhluk sosial. Artinya kita suka bersosialisasi gitu ya. Oke, hubungannya dengan keserakahan? Ya karena dia ingin menunjukkan eksistensi dia. Gitu. Validasi gitu ya. Karena kalau
kalau di dunia ini di bumi sendiri nggak ada orang lain, apa dia mau serakah? Serakah sama siapa? Kan nggak ada lawannya. Tapi itu ada hubungannya dengan kepuasan batin nggak? Ya bisa jadi, karena Kenapa dia tidak pernah puas? Ibaratkan suatu botol nih, botol bocor ya, diisi seberapa banyak aja. dia bukan nggak pernah puas, dia mencari cara untuk puas itu. Ya berarti nggak pernah puas dong? Jadi makanya dia mencari cara supaya puas. Iya kan, kayak gelas bocor gitu loh. Kalau Mau gini, diisi apapun. bahasanya gini, kamu kembali. Kalau dia nggak pernah puas, berarti dia pernah puas. Oh. Kalau saya bilang dia mencari cara untuk puas, ya beda dong. Tidak pernah puas. Ya mungkin dia, kayak nggak puas ya. Bukan belum puas, tapi tidak pernah puas. Belum puas. Kalau belum, Mungkin belum sampai standar puas yang dia yang inginkan. Kan? tapi emang mereka punya standar khusus. Kayaknya itu kayak suatu langit yang tidak ada batasannya deh. Itu yang terjadi saat ini. Udah, kita closing aja. Ya enggak sih. Ya, enggak gini loh. Mungkin gini. Kita ambil analogi manusia gini ya. Mungkin bagi saya Yun, punya rumah itu, punya mobil, punya rumah. Udah cukup. Udah cukup. Tiba-tiba Tuhan kasih kita mobil atau rumah. Kan hidup kita kan nggak berhenti ketika punya mobil dan punya rumah. Benar. Berarti kan ada peruntukan yang lain. Ngelihat orang, rumahnya lebih gede ya, kayaknya oke nih. Mungkin dulu bagi saya punya rumah ukuran 3x3 itu sesuatu yang oke. Tapi ketika punya pengalaman, boleh deh cari rumah lebih gede. Udah rumahnya lebih gede, punya kolam renang, enak juga ya. Tapi kan kalau cara itu didapatkan dengan cara yang halal nggak apa-apa, Pak. Nah kalau keserakahan kan nggak kayak gitu. Kan sekarang nggak ada caranya. Karena ada jalannya untuk menuju sesuatu yang instan. Makanya gini. Ya misalnya gini, orang melakukan pinjaman online, itu kan suatu hal instan. Tapi kan dia tidak merugikan siapapun, dia yang harus mikir. Tapi kalau misalnya Bakal merugikan saya kalau dia mengambil nggak gaji mampu bapak, bayar. itu kan hak bapak. Tapi saya ambil. Itu kan saya serakah. Saya punya gaji sendiri nih. Tapi saya tetap menginginkan gaji Tuhan. Ya itu. Ya karena dia ingin mencapai ketujuan kekayaan yang dia maksud. Karena dia tidak puas dengan hidup ini. Karena dia kosong, karena dia hampa. Ya salah satunya itu. Karena orang merasa nggak ada teman, kekosongan. Gimana biar kita nggak menjadi pribadi yang Jadi lagi ngomong-ngomong agama nih. nggak apa-apa dong. Jadi konten ibadah. Nggak apa-apa dong. Kan hanya Tuhan yang bisa memenuhi. Tapi kan kita nggak bisa berserah diri dengan tidur mengharapkan Tuhan memberikan kita suatu anugerah kepuasan. Kita kan harus seeking of it gitu. Iya, Harus berbenah diri. Gini loh. Jadi debat kan ini. Ya nggak apa-apa, kan kita namanya satu meja banyak cerita. Debat, banyak debat. Karena gini, kalau saya melihat gitu ya, rasa cukup itu kan datang dari apa sih? Itu kan yang mesti kita pikirin. Rasa cukup dari apa? Rasa cukup itu pertama, manusia itu pasti harus ada namanya awareness, kesadaran. Ya dong, sadar bahwa kamu tuh saat ini sudah diberikan baju yang bagus, celana yang bagus, hijab yang bagus, mobil yang bagus, keluarga yang baik, ya kan? Tapi kebanyakan orang nggak sadar loh bahwa dia sudah memiliki itu. Dia selalu merasa kurang. Kenapa? Karena dia selalu melihat orang lain. Dia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Dia selalu membandingkan keluarga dia dengan keluarga orang lain. Dia selalu membandingkan rumah dia, material dia dengan material orang lain. Dia berpikir ketika dia memiliki itu, dia bisa memenuhi batin dia. Tapi kan orang harus sadar dulu. Sadar Bahwa hidup gue udah cukup. udah lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Sekarang gimana? Kayak nih, misalnya rumah saya dulu, ya alhamdulillah puji Tuhan besar. Sekarang, karena untuk kami berlima. Sekarang, anak-anaknya udah keluar rumah semua. Rumah itu tiba-tiba kosong. Sekarang yang jadi masalah, merasa kesepian nggak? Bisa jadi kan? Rumah yang tadinya besar menjadi kosong. Pertanyaannya, apakah memang masih butuh rumah yang besar? Ya kan? Karena dia tujuannya rumah besar itu apa sih? Untuk mengisi anggota keluarga yang tadinya banyak kan? Untuk mengisi itu kan? Tapi begitu rumah itu kosong, yang dicari sebenarnya apanya sih? Rumahnya atau kondisi keluarganya? Kebersamaan keluarganya yang dicari. Itu kan yang harus benar-benar dipikirin kan? Artinya apa? Ketika rumah besar itu tetap ada, menjadi tidak bermakna kan? Karena udah nggak ada orang-orang yang tadinya berkumpul, jadi yang disebut keluarga itu di situ lagi. Makanya itu yang seiring berjalannya waktu, manusia itu kan berubah gitu loh. Jadi tujuannya berubah gitu. Nah makanya untuk mencukupkan rasa cukup itu dari mana? Dari dirinya sendiri. Dia harus sadar bahwa ini udah berubah, udah cukup gitu ya.
ya benar-benar dirasain cukup, rasa syukur gitu. Dan mungkin ya gitu, selama orang itu masih mengandalkan kekuatannya sendiri ya untuk mencari kekayaan itu, ya kan? Dia mengandalkan kekuatan sendiri untuk mencari kekayaan itu, segala hal dilakuin. Halal tidak halalnya dilakukan. Ya iya, kalau ada jalannya. Karena mereka merasa tidak terpuaskan, kesepian, Ada jalannya, ada caranya. nggak tahu jalan hidupnya mau kemana. Iya. Sekarang kita coba nih. Ini mohon maaf ya, karena saya bukan orang kaya ya. Cuman saya melihat bahwa orang-orang semakin kaya itu hobinya semakin aneh. Contohnya, Ya, misalnya yang itu kayak Squid Game misalnya. Film Squid Game itu kan kumpulan orang kaya. Ya kan? aku nggak nonton sih. Oh, nggak nonton ya. Intinya dalam sinopsisnya itu mereka mengumpulkan orang yang miskin untuk saling bunuh, saling adu, sampai ditemukan satu orang menang, mereka nonton supaya memenuhi hasrat mereka lah. Dibilang kurang duit kan? Enggak. Mereka udah punya kekayaan itu. Orang makin kaya, ya mungkin, ya nggak tahu sih, nggak semua orang kaya buruk juga. Tapi menurut saya semakin mencari hal-hal yang dia nggak pernah lakuin sebelumnya. Karena dia punya uang itu kan, mungkin beli pulau. Ya, dalam agama aku sendiri sih bilang sih bahwa harta tuh menjadi salah satu ujian terbesar ya. Iya. Karena dia akan mencoba, misalnya gini, kamu udah ngelakuin semua hal di dunia ini. Apapun yang kamu udah diving, kamu udah nyelam, pasti kamu udah ngapain aja. Tapi kan kamu pengen ada rasa, gue masih hidup nih. Apa yang belum gue lakuin nih? Ya kan bisa jadi filantropi. Alhamdulillah itu hal yang baik. Kalau tiba-tiba saya pengen ke Mars, atau gue pengen hidup abadi. Yang lebih parahnya lagi jika impian itu dilakukan dengan cara merugikan orang lain. Iya. Tapi kan kita nggak sadar, dia kan pintar. Kamu kan orang kaya, sebodoh, maksudnya ya kecuali yang sekarang. Jangan maksudnya saya pasti kan ada pintar cari duitnya gimana, diputar suatu hal yang baik atau buruk. Gimana? Kamu jadi berpikir keras banget ya? Enggak sih, lagi merenungi aja, lagi merenungi. Satu meja hening cerita. Nah, tapi gini, maksudnya karena gitu. Kalau semua hal dalam hidup ini sudah yang kamu inginkan, sudah kamu lakukan, pasti kan kita akan seeking another thing, seeking another activity. Tapi kan itu, maksud saya keserakahan sama ketidakpuasan itu kan berbeda ya. Ketidakpuasan itu kan bukan, maksudnya gini, kalau kita nggak puas sama hidup kita terus mencari-cari apalagi ya goals kita, menurutku itu sesuatu yang baik. Tinggal bagaimana kita mencari caranya yang dengan cara yang baik aja gitu. Cari duit yang lebih halal seperti kata Bapak tadi. Kalau ya kita pikir putar otak lah gimana biar saya bisa dapat pendapatan selain dengan pendapatan sekarang misalnya kan. Tapi kan kalau kita bicara serakah kan dia merampas sesuatu yang memang bukan punya dia gitu. Iya. Ibaratkan nih ada cireng nih kan di meja. Iya kan, cireng di meja. Ini adalah bagian dari saya dan Pak Pohan gitu kan. Kalaupun saya nggak puas, cara yang halalnya kan saya tinggal tambah cireng. Iya. Tapi kalau saya serakah kan, saya nggak mau Bapak kebagian. Meskipun ini ada hak Bapak. Iya, karena untuk mencapai tujuan kamu kan. Iya, karena saya suka cireng gitu. Iya. Nah pertanyaannya, kenapa saya bisa menjadi manusia yang seperti itu? Kenapa saya nggak menjadi manusia yang order lagi, terus kita bagi dua lagi, hanya yang penting saya kenyang, Bapak juga kenyang. Tapi kan saya nggak mau ngambil hak Bapak. Itulah, karena orang ketika sudah fokus dengan apa yang inginkan, menjadi ambisi yang tidak terukur, sehingga dia tidak peduli lagi apapun yang dia korbankan, even itu keluarganya. Ya, karena dia ada hubungannya nggak sama orang-orang yang kurang kasih sayang dari kecil atau rumahnya kurang harmonis? Bisa aja. Ada banyak orang yang mencari kebahagiaan karena dulunya nggak pernah disayang sama bapaknya. Akhirnya dia mencari yang disebut rasa cinta itu. Seperti apa? Tapi dia tidak pernah rasakan baik dari mungkin keluarganya yang sekarang, dan dia mencari dari luar. Akhirnya mungkin dia selingkuh atau dia main hal lain gitu kan. Demi mencari hal yang disebut cinta itu.
tanpa dia sadar dia menjadi manusia yang serakah. Iya. Padahal dia udah punya pasangan yang Menurut saya orang yang udah full of love itu dia nggak butuh apa-apa lagi. Maksudnya kasarnya benar. ya dia udah cukup, bukan Iya. bukan maaf ya, bukan berarti jadi serakah, tapi maksudnya iya dia udah cukup. Iya. Kenapa? Apa yang kita lihat di depan kamera, sorry saya potong, itu kan tidak selalu menggambarkan kenyataan asli si orang itu. Iya benar. Orang yang foto dengan tas mahal harga 1 M gitu ya. Tidak Mungkin menggambarkan. setelah foto ya udah dia tidur dengan perasaan hampa. Iya. Mau tidur sama tasnya, nggak bisa diajak ngomong. Itu, jadi ya agak sedih sih. Ya, kita harus akui bahwa orang-orang itu butuh kasih sayang. Jadi kasihan sih saya. Ya buat apa kalau kita punya semuanya tapi kita tidak mendapatkan cinta kasih itu? Kehampaan itu ada. Menurut saya ya, mau rumah kecil, rumah gede, selama di situ ada keluarga yang saling menolong, saling mendukung. Bener banget. Itu jauh lebih baik sih. Itu nggak berasa rumah itu kecil menurut saya. Bener. Lu nggak berasa tuh meskipun lu cuma makan nasi sama garam, tapi kalau keluarga kita bisa ketawa, Bener. bisa bercanda dengan segala kekurangan yang Tuhan berikan tanpa harus mengeluh. Nasi itu jadi nasi yang paling enak yang mungkin pernah kita makan, dibandingin lu makan di restoran bintang 5 tapi lu penuh dengan hujat-menghujat, Bener. lu penuh dengan caci maki di restoran itu. Ada berapa banyak contoh kasus di pemberitaan sekarang maupun yang udah lalu ya Pak, di mana misalnya kayak anak tukang becak, anak tukang sampah, tapi mereka sukses gitu menyekolahkan anaknya. Karena meskipun dengan materi yang pas-pasan, bisa dibilang mungkin orang tuanya banting tulang banget untuk bisa menyekolahkan anaknya. Tapi karena di rumahnya itu ada cinta, dipenuhi dengan kasih sayang, orang tuanya mengerti kerja keras anaknya juga mengerti kerja keras orang tuanya untuk menyekolahkan dia, sehingga komunikasi itu terjalin, ya mereka jadi semangat belajar, jadi memanfaatkan momen-momen itu. Tapi banyak juga orang yang, sorry to say, anak pejabat misalnya, hidup dengan segala berkelimpahan, apa yang nggak bisa coba? Dia mau belajar dengan 3 laptop juga bisa. 5 aja bisa. Bisa aja 5 diantar, dijemput pakai mobil kan. Tapi soalnya itu saya banyak kasus narkoba, narkoba atau nabrak orang karena baru pulang mabok. Karena mungkin ya cinta kasih dari orang tua itu gak didapatkan. Betul. Karena ya itu kasih gitu ya. Benda mati kan game, YouTube itu kan tidak mempunyai nyawa ya. Iya, mungkin dia bisa mengisi waktu kekosongan itu, tapi dia tidak bisa memberikan kamu cinta kasih. Menjadi inspirasi, iya, mungkin bisa ya, sudut pandang. Tapi itu kan cuma media. Betul. Tapi kan nggak bisa diajak ini ya, deep talk gitu, pillow talk gitu ya. Tapi ya kasih itu yang kita tuh benar-benar merasa penuh gitu, sehingga kita nggak butuh apa-apa. Tapi jangan salah ya, kenapa sih manusia suka susah sampai titik itu? Ya tadi salah satunya karena gengsi, karena malu dikatain miskin, malu karena menyakitkan. Gitu. Kenapa sih menyakitkan? Karena disingkirkan, karena dibedakan, jadi minoritas gitu. Dan itu menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Tadi karena dia tidak bisa bersosialisasi. Sebenarnya itu mindsetnya yang salah gitu. Saya juga mengakui bahwa saya itu tidak mampu. Itu butuh rasa rendah hati dan rendah diri yang luar biasa. Butuh hati yang besar, lapangan dada. Tapi kamu tahu nggak, ketika kita mengakui kita nggak mampu, disitulah kita merasa mulai terpenuhkan. Iya, benar banget. Bukan sebaliknya, ketika kita selalu merasa mampu, kita akan selalu merasa kosong dan kita selalu merasa ada tuntutan yang kita nggak bisa penuhi. Tapi ketika kita dengan segala kerendahan kita merasa mengakui ya, saya manusia yang memang nggak mampu. Iya. Gitu. Tapi saya bersyukur hari ini Tuhan masih kasih saya nafas. Di situ kita merasa penuh gitu. Jadi yang justru kekuatannya datang dari situ. Iya, dengan kita admit bahwa kita tuh masih di sini gitu. Dan itu tuh nggak semua orang tuh mampu, nggak semua orang benar. Nggak semua orang mengakui keberadaan atau kondisi kita yang sebenarnya tuh hal yang paling sulit sih. Iya, akibatnya kenapa? Karena dia takut untuk dicap malu, akhirnya ya gitu tadi, pinjam uang, mungkin dia
flexing, menjadi serakah. menjadi serakah karena dia malu untuk mengakui kekurangannya itu. Orang yang udah selesai dengan dirinya itu, saya rasa ya dia nggak akan terusik tuh. Mau orang bawa Bentley, mau bawa Hermes, kayaknya nggak akan terusik. Bagi dia, ya udah itu nggak dibawa mati kan. Yang kita tinggalkan itu kan memori, kenangan. Apapun ya itu memang susah sih, kan nggak semua keluarga juga akur, baik gitu ya, apalagi yang nonton. Tapi ya justru itu yang harus kita perjuangkan, bukan menjadi semakin lebih kaya. Masalahnya kan ketika orang tidak menerima keadaan itu, dia berpikir dengan dia banyak duit, dia bisa menyelesaikan semua itu. Benar. Pada umumnya orang-orang berpikir dengan banyaknya materi hidup itu meningkatkan kualitas hidupnya, Betul. padahal belum tentu. Betul. Memang betul, apapun segala butuh uang, ya saya Betul. setuju. Saya Tapi jangan sampai kita berpikir dengan kita kaya, kita bisa beli semua itu, kita bisa beli kesenangan keluarga itu. Betul. Itu nggak serta-merta instan. Itu hanya fasilitas. Makanya gue selalu setuju sih, money can't buy your happiness. Iya. Gitu. Karena maksudnya aku pernah ada di titik hidup yang berlebih. Iya. Aku mau spending duit itu untuk diriku lah, yang menurut aku Oke lah. ini akan menyenangkan aku nih gitu. Iya. Apapun, belanja mungkin, belanja kayak orang sinting ya, padahal nggak butuh-butuh juga gitu. Sampai di rumah ternyata ya perasaan itu kosong itu juga pasti. ada gitu. Ternyata yang dibutuhkan ya adalah membenahi apa yang di dalam sih. Betul. Merasa cukup itu tidak berlebih itu sesuatu hal yang memang harus kita belajar seumur hidup sih menurut saya. Iya benar banget. Gitu, bukan sesuatu yang kamu sudah lulus Yunita. Nggak ada. By time, by age. Karena setiap usia punya tantangannya masing-masing. Ya, kamu sendiri, maaf ya, tiba-tiba kamu punya suami, pasti beda kan? Mungkin suami, sayang, aku mau beli Ferrari. Aku mau punya rumah yang ada kolam renangnya, kolam ikan, atau kolam apa juga. Nah, tapi kan kenapa sih kita harus butuh punya rumah itu? Itu kan harus jadi pertanyaan. Kenapa? Kenapa sih kita harus punya mobil Ferrari? Kan artinya orang tuh kan harus sadar gitu. Untuk apa? Kalau cuma sekedar diakui mah buat apa? Benar. Iya kan? Ada saya orang nggak punya apa-apa, tapi seperti punya apa-apa. Ada orang-orang kayak gitu. Tapi ada orang yang punya segalanya. Tapi nggak seperti punya apa-apa. Tapi iya benar banget. Aku pernah ketemu orang yang punya segalanya tapi takut banget kehilangan. Iya. Bahkan hanya sekian persen dari hidupnya. Akibatnya dia mempertahankan dengan segala yang dia punya, mau kekuasaan dia, mau networking dia dengan cara-cara yang nggak benar, akibatnya tuh semakin hanya memperkeruh dirinya dia aja. Jadi serakah, gitu. Ya sebenarnya itulah yang harus kita bangun ya, bagaimana ya sekarang sedihnya itu dalam dunia pendidikan, edukasi orang tua yang main tangan, bully, ya itu kan banyak terjadi ya. Menjadi orang yang selalu menebarkan cinta kasih itu memang nggak mudah, karena ya kayak Mahatma Gandhi lah ya, itu kan dia bagaimana mengajarkan cinta kasih itu kan sesuatu yang harus diperjuangkan. Betul. Bukan sesuatu yang harus diperjuangkan dengan cara yang tidak menyakiti orang lain loh. Saya bilang kan Mahatma Gandhi dalam sejarahnya dia sampai nggak makan, ngajak seluruh rakyat berpuasa untuk apa? Ya untuk suatu hal yang disebut kemerdekaan secara murni gitu, bukan dengan perlawanan yang menimbulkan korban. Tapi bukan apakah itu suatu hal yang buruk? Ya nggak, semua negara pasti punya historinya ya. Cuma menurut saya dan nggak semua kondisi itu bisa sama. Tapi maksud saya memang lebih indah sih kalau kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan tanpa harus melukai orang lain sih. Tapi kebanyakan faktanya justru ketika kita melakukan itu kita yang dilukai ya sih Pak? Ya pasti, itu ada konsekuensinya. Kalau kita memilih tidak melukai orang lain, biasanya kita yang berkorban untuk diri kita sendiri. Rasa pengorbanan itu saya rasa selama dunia ini masih ada akan selalu ada. Gak ada sesuatu hal yang gratis gitu. Pasti harus ada yang berkorban untuk menjadi suatu model. Karena hanya dengan ada pengorbanan orang baru menyadari pentingnya sikap itu. Itu ironinya, nggak ada, ya kan? Nggak mungkin orang dicontoh sekali, nggak mungkin. Untuk bilang kopi ini enak, berarti kan harus yang minum kopi ini. Iya. Kan nggak mungkin cuma bilang
Kopinya enak Yun. Tanpa diminum. Bapak minum nggak? Enggak, tapi enak. Nggak tahu dari mana. Tapi dengan meminum itu ada hal yang dikorbankan. Iya. Kalau ternyata nggak enak misalnya. Saya sakit perut. Sakit perut. Tapi kalau enak ya alhamdulillah. Iya, kamu kan bisa enak banget. Oh ya sih Pak. Terus saya kasih Yunita kayak, iya ya enak loh Pak. Iya kan? Iya. Itu juga disebut sebagai suatu pengorbanan. Gitu. Ketemu tangan sih, kata kamu lagi mengeluarkan segala guna-guna. Ya udah. Saya cukup emosi di awal tadi. Di awal. Jadi sebenarnya saya cuma mau ngasih tahu kalau dunia ini penuh dengan kasih dan cinta ya, yang benar ya. Saya rasa nggak akan ada tuh orang-orang yang akan kejadian seperti hari ini. Kalau seandainya wakil rakyat kita aja mau menemui dengan cinta kasih ya, bahkan mendengarkan, menurut saya nggak akan lah ada yang kejadian sampai hari ini. Nggak akan, yakin saya. Iya. Kalau mereka mau menempatkan diri mereka sehari 2 hari aja Iya. menjadi masyarakat pada umumnya, Iya. masyarakat biasa, sehingga mereka mengerti dari mana suara-suara itu datang. Betul. Nggak akan kejadian. Nggak akan kejadian kayak gitu. Kita mungkin bisa bilang ya, Pak Deddy Mulyadi ya, kan dia turun di kerumunan, nggak ada yang pukul dia. Nggak ada. Iya. Ada beritanya dia dilemparin batu. Nggak ada. Kenapa? Karena rakyat tahu betapa dia mencintai rakyatnya. Dan sebaliknya rakyat juga akan mencintai dan melindungi dia. Iya. Kemarin aja waktu kasus Afan Kurniawan itu meninggal, salah satu anggota DPR-nya kan turun di lapangan, Pasha ya. Iya ya. Dia turun, nggak ada juga yang menyerang dia. Nggak ada. Meskipun pada saat itu memang fokus demonya kan ada Anggota DPR. Anggota DPR. Tapi kan nggak ada. Iya. Nggak ada tuh di berita dia ditabrak apa Betul. dipukul, nggak ada. Gitu. Bahkan waktu malamnya kalau nggak salah ya, Pak Prabowo datang. Iya, nggak Tadi ada. setelah pemakaman gitu. Nggak ada masyarakat yang menyerang Pak Prabowo. Pak Prabowo. Nggak ada. Meskipun memang pada saat itu juga Mungkin ada yang mereka kesal juga. gitu. Maksudnya karena DPR, Menteri, Presiden itu kan satu Satuan ya. satu ekosistem lah ya. Iya. Tapi tidak ada gitu, nggak ada sama sekali. Jadi ya beda kejadian dengan yang di Pati ya. Ya. Nanti kita bedah di video someday. Karena topiknya apa, kita harus bikin channel baru nih. Debat panas, satu meja banyak debat. Nggak. Tapi anyway, saya cuma mau bilang yaitu apa, saya cuma berpesan kepada kita semua sih. Saya, Yunita, jangan pernah kita berhenti untuk menyuarakan dengan penuh kasih. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Tapi kadang saya juga masih emosi sih, Pak. I'm still learning. Wajar lah, kita kan manusia dan muda. Gitu. Kadang saya juga nggak mengkritik orang lain dengan cara yang penuh kasih ya. Sebenarnya awalnya. Tapi kasih itu nggak selalu baik loh. Maksudnya menyerang juga nggak apa-apa. Tapi kan dengan tujuannya yang baik. tujuan yang baik. Sebenarnya kan tujuannya tujuannya itu kita mau destroy atau mau live up gitu loh. Gak apa-apa. Iya, betul. Saya rasa orang tetap paham kok motif kamu meskipun menyakitkan. Iya benar dong, kalau tujuannya, misalnya kalau tujuannya kamu cuma ngebuang granat ya itu kan menyakitkan. Tapi kalau tujuan kamu, gue ngasih tahu lu nih supaya lu sadar gitu. Iya. Ya nggak apa-apa. Mungkin bagi yang mendengar menyakitkan, tapi ya. Tapi siapa tahu karena nggak bisa dibilangin baik-baik. Iya, ya nggak apa-apa, it's okay. Itu loh, jadi saya juga ngebelain Yunita, nggak apa-apa. Ngomong aja, yang kenceng, sampai kedengaran. Oke. Bagi follower Yunita, jangan lupa tetap like dia, karena itu yang kita butuhkan. Oke, cukup ya. Makasih ya teman-teman, sampai jumpa di next video. Jangan lupa follow, like, subscribe YouTube channel Satu Meja Banyak Cerita. Kita tutup 3, 2, 1.